Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Dan pada waktu duha ini alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah dan juga kita bisa mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya seseorang semakin dia belajar, semakin dia mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia rajin beribadah, semakin dia menjauhi kemaksiatan, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rasa cinta di dalam hati kita kepada kebaikan dan juga orang-orang yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, Auliyaus Salihin, yaitu pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pemimpin orang-orang saleh. Dan beliau adalah Sayyidun Nas Yaumal Qiyamah, tuannya manusia pada hari kiamat, yang kelak kita akan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memulai hari peradilan yang tidak ada seorang pun yang terzalimi pada hari tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang syirik yang berkaitan dengan syirik lafaz, dan ini adalah termasuk syirik kecil, ya. Dan pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya, kita juga membahas tentang syirik kecil, dan pada pertemuan ini juga kita akan membahas tentang syirik kecil. Pada pertemuan yang lalu, apa syirik kecil bentuknya, Pak? Yaitu kufur nikmat, ya. Kufur nikmat. Maka ini termasuk bagian dari kufur kecil atau syirik kecil, yaitu seseorang menisbatkan suatu kenikmatan kepada sebab dengan lupa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, ya. Jadi kita berusaha tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapatkan nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini penulis mengatakan bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan
sedangkan kalian mengetahui, ya, artinya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, tidak ada orang yang patut untuk disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan ayat tersebut, al-andadu, al-andad jamak dari niddun, al-andad jamak dari niddun, huwa asyirku, adalah kesyirikan, yaitu tandingan, ya, niddun artinya tandingan atau asyirku. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail, dia itu lebih samar daripada langkah seekor semut di atas batu hitam, ya, ada semut hitam, dia melangkah di atas batu hitam, maka kita melihatnya di kegelapan malam pun tidak apa? Tidak melihatnya. Artinya beliau menjelaskan syirik itu begitu samar muncul di dalam diri seseorang, terkadang dia tidak menyadarinya. Wa huwa an taqul, yaitu seseorang mengatakan apa? Wallahi wa hayatika ya fulan, wallahi wa hayatika, ini wawul qasam, yaitu bersumpah dengan nama Allah dan juga bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa hayatika, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, demi Allah dan demi hidupmu, ya, hidupmu ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersumpah dengan Allah dan juga dengan selain Allah. Wa hayati, dan juga demi hidupku. Wa taqul, dan juga engkau mengatakan laula kulaibatu hadza la atana lusus, kalau saja tidak ada anjing kecil ini, niscaya pencuri-pencuri itu akan datang kepada kita, ya. Jadi karena ada anjing kecil ini, pencurinya enggak jadi datang karena takut. Ini yang kedua. Walaulal baqtu fid dari la atana lusus, dan kalau saja tidak ada al-baqtu, bebek, ya, di rumah, niscaya para pencuri itu akan apa? Akan datang, ya. Bebek ini mengeluarkan suara ketika ada orang yang datang, sehingga orang yang ada di rumah itu mengetahui kehadiran orang asing, ya, sehingga pencuri itu pun tidak jadi masuk ke rumah. Wa qaulur rajuli li sahibihi, dan yang ketiga adalah ucapan seseorang kepada temannya, masyaallahu wa syi'ta, masyaallahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Jadi dengan menggunakan kata sambung wa, ya, dan yang memiliki makna muqaranah atau musawah, itu berbarengan atau bersamaan. Wa qaulur rajuli, yang keempat adalah ucapan seseorang laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini juga menggunakan kata sambung apa? Wa juga, ya. Ini yang dipermasalahkan, yaitu kata sambungnya pakai wa. La taj'al fiha fulanan, janganlah engkau menjadikan di dalam masalah tersebut fulan. Udah, enggak usah disebutkan fulan, cukup Allah Subhanahu wa taala saja. Hadza kulluhu bihi syirkun, maka ini semuanya dengan lafaz-lafaz tersebut adalah apa? Adalah kesyirikan. Taib. Nah, kesyirikan di sini kalimat yang mutlak, bisa termasuk syirik besar atau termasuk syirik kecil, ya. Adapun yang dibahas di sini adalah tentang syirkun fil lafaz, ya, syirik di dalam lafaz, dan kebanyakan adalah syirik apa? Syirik kecil. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka,
barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, entah dengan Nabi, dengan malaikat Jibril, dengan Ka'bah, dengan langit dan bumi, atau dengan dirinya sendiri, maka dia telah melakukan perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Ini juga termasuk apa? Syirkun fil lafz, ya, syirik dalam lafaz, termasuk syirik kecil. Nanti insyaallah penjelasannya. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku sukai, artinya lebih ringan bagiku untuk mengucapkannya daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Ya, kalau bersumpah dengan nama wali, demi wali fulan misalkan, demi Syekh Abdul Qadir Jilani, maka dia enggak berani bohong, dia pasti jujur. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk berbohong, gitu ya. Ini banyak yang seperti itu. Maka di sini Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, mending aku nyebut nama Allah, ya, tapi kemudian aku berbohong, dosa, ya kan, daripada aku bersumpah dengan menyebut selain Allah, ini syirik, ya, tapi aku jujur, ya. Dosa lebih ringan mana daripada dosa dibandingkan dengan kesyirikan? Mana yang lebih ringan? Dosa, ya, syirikan lebih besar. Baik. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan. Janganlah kalian berkata apa yang Allah kehendaki dan apa yang fulan kehendaki, ya. Ini sama tadi menggunakan apa? Wa, ya, menggunakan kata sambung wa. Jadi menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak seseorang. Walakin qulu, akan tetapi yang benar ucapkan apa? Masya Allah thumma syaa fulan. Apa yang Allah kehendaki, thumma, apa artinya? Kemudian apa yang fulan kehendaki. Jadi diluruskan, yaitu dengan merubah kata wa menjadi kata thumma. Ya, nanti insyaallah kita sebutkan perbedaan antara keduanya. Diriwayatkan bahwa Ibrahim An-Nakhai melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Tetapi beliau memperbolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu, ya, merubah dan dengan apa? Kemudian. Beliau membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan, dan beliau tidak memperbolehkan ucapan kalau bukan karena Allah dan karena fulan, laulallah wa fulan. Taib. Ini beberapa nukilan dari beberapa sahabat dan juga ulama at-tabi'in. Taib. Tadi kita sebutkan bahwasanya pembahasan kita ini termasuk kategori syirik kecil, dan ini masih menyambung pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah padahal kalian mengetahui. Ayat ini adalah ujung ayat, ya, dari ayat yang cukup panjang yang sebelumnya adalah perintah pertama kali di dalam Al-Qur'anul Karim.
Ya, ayat perintah pertama kali di dalam Al-Qur'anul Karim berbunyi apa? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ya, kalau kita baca sebelum ayat tersebut, maka tidak ada yang mengandung apa? Perintah. Ya, saya ulang, bahwasanya ayat yang pertama kali dalam Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua adalah ayat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Sebelumnya belum ada perintah sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya belum ada. Yang ada hanyalah apa? Berita. Seperti berita sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini semuanya berita. Ya, ini semuanya berita. Baru kemudian di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah pertama kali untuk manusia, seluruh manusia. Apa itu perintahnya? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia. Jadi yang dipanggil ini bukan hanya orang yang beriman, tetapi seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu memiliki kewajiban yang sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu, sembahlah. Ini bentuk apa? Bentuk perintah, ya. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rububiyah dengan kata Rabb, ya. Rabb itu memiliki makna apa? Memiliki makna menciptakan, memberi rizki, dan juga mengatur, memiliki juga, dan juga merajai. Itu namanya Rabb. Misalkan Rabbul Bait. Rabbul Bait, apa itu Rabbul Bait? Pemilik rumah, ya, pemilik rumah, dan juga yang merawat rumah tersebut, yang mengatur seluruh isi dalam rumah. Taib. Dan alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rabbul apa? Rabbul alamin, ya kan? Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rububiyah yang secara spesifik, ya, yaitu apa? Alladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian semua. Itu yang pertama. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menghindarkan diri dari api neraka, ya. Dari mana la'allakum tattaqun, yaitu tattaquna min azabillah, kalian menghindarkan diri, melindungi diri dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beribadah hanya kepada Allah, maka dia tidak bisa disebut orang yang bertakwa. Karena apa? Karena orang yang kafir atau orang musyrik dipastikan oleh Allah dia dimasukkan ke dalam neraka, bahkan kekal di dalamnya. Kemudian disusul dengan ayat yang berikutnya, ayat 22, yaitu Allah masih menyebutkan kenikmatannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, ya. Bumi yang luas ini
Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita mudah untuk disinggahi. Kita bisa bikin rumah di mana-mana, ya, bikin gedung yang tinggi dengan mudah. Was-samaa'a binaa'a, dan juga Allah menjadikan langit itu sebagai bangunan. Bangunannya bangunan yang kokoh. Kita tidak melihat tiang-tiang yang menancap di bumi sampai ke langit, tetapi tidak ada yang jatuh menimpa apa? Menimpa bumi, enggak ada. Ya, tidak ada serpihan-serpihan yang jatuh mengenai bumi. Wa anzala minas sama', dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu ma'an, ya. Sama di sini yaitu langit yang dunia, langit rendah atau juga tempat yang tinggi. Sama disebut dengan sama kenapa? Ya, kalau kita kan bilangnya langit bahasa Indonesia. Langit itu kenapa kok disebut dengan langit? Itu nggak bisa kita tebak tuh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa. Langit disebut dengan sama, yaitu karena apa? Ketinggiannya. Karena sama itu dari kata sumu. Sumu itu apa? Tinggi. Ya, sumu itu apa? Tinggi. Jadi sama, samawat jamaknya, samawat. Jadi sama adalah tempat yang tinggi. Taib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu ma'an, yaitu air. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengannya dari macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian, ya. Jadi langit ini Pak sama bisa berupa sama langit yang 7 lapis itu, ya, yang makhluk betulan yang ada wujudnya, atau sama itu bisa berupa arah, ya, arah yang apa? Yang tinggi dari ketinggian. Jadi saya ulang, sama bisa dimaksudkan adalah langit yang berbentuk seperti bumi yang dihuni oleh para malaikat, atau sama ini adalah tempat yang tinggi. Pokoknya segala sesuatu yang tinggi, lebih tinggi daripada bumi, maka disebut dengan apa? Dengan sama, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di sama, yang ada di tempat yang tinggi? Taib. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi Allah menyebutkan apa tadi? Allah menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kalian, menciptakan langit sebagai bangunan, dan juga menurunkan air dari langit. Yang keempat, mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian semua. Lalu Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kalian sudah mengetahui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memiliki rububiyah, Allah lah satu-satunya yang menciptakan kalian, memberi rizki kalian, mengatur seluruh urusan kalian, maka jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini penguat sebenarnya. Ayat yang berikutnya adalah penguat untuk ayat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya perintah untuk tauhid, adapun setelahnya larangan untuk apa? Syirik. Faham maksudnya? Jadi yang ayat 21 perintah untuk apa? Perintah untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-22 larangan dari kesyirikan. Fala taj'alu, jangan, ya, ini larangan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini sering sekali, ya. Jadi dua unsur, dua rukun, yaitu al-itsbat wan nafyu, ya, al-itsbat wan nafyu itu senantiasa berbarengan. Ini sama seperti ucapan kita la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. La ilaha apa? An-nafyu. La ilaha an-nafyu. Apa itu an-nafyu, Pak? Peniadaan, ya. An-nafyu apa?
peniadaan, tidak ada sesembahan, ya, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Ini apa? Penetapan, yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa difahami Pak nih? Saya ulang ya, saya ulang. La ilaha illallah, kalimat yang biasa kita ucapkan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Mengandung dua rukun, ya. Biasanya kalau para ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Betul ya? Apa itu rukunnya? An-nafyu wal itsbat. Ini kita murojaah pelajaran lama sebenarnya. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu artinya apa? Peniadaan atau pengingkaran boleh. Yaitu peniadaan sesembahan-sesembahan yang batil, yang disembah oleh manusia. Ya, pada hakikatnya mereka itu bukan sesembahan. Mereka itu makhluk yang diangkat oleh manusia sebagai sesembahan. Illallah, kecuali Allah. Nah, kalau Allah itu sesembahan betulan, ya. Entah manusia mengangkatnya atau tidak mengangkatnya, manusia menyembahnya ataupun tidak, ya, mengingkarinya atau beriman kepadanya, Allah adalah sesembahan yang betulan. Ya, sesungguhnya. Kenapa kira-kira? Karena ini tadi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memiliki sifat uluhiyah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Rububiyah. Jadi yang berhak untuk disembah adalah zat yang memiliki sifat rububiyah. Maka nanti disebutkan di sini ya penjelasannya. Jadi satu-satunya zat yang memiliki hak uluhiyah adalah yang memiliki sifat rububiyah. Kalau tidak memiliki sifat rububiyah, maka dia tidak patut untuk memiliki sifat uluhiyah. Ya. Apa maksudnya? Paham? Bisa difahami ya? Kalau tidak memiliki sifat rububiyah, maka apa tadi? Tidak patut untuk diberi atau mendapatkan sifat uluhiyah. Kalau dia nggak nyiptain kita, ngapain kita nyembah dia? Ya. Kalau dia tidak memberi rizki kepada kita, ngapain kita nyembah dia? Yang kita sembah itu adalah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang mengatur seluruh urusan kita, yang mewafatkan, yang menghidupkan, yang menyiapkan surga untuk kita. Itulah yang kita sembah. Taib. Ya, jadi ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah. Di sini ada beberapa faedah dari ayat tersebut. Yang pertama, perintah pertama dalam Al-Quran adalah tentang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah banyak konsentrasi tentang masalah ini. Banyak konsentrasi tentang masalah ini. Jadi ketika membahas tentang akhlak, dibawa kepada tauhid. Ketika membahas tentang fikih ibadah, fikih muamalah, dibawa kepada apa? Tauhid. Karena tauhid itu akan memperkenalkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkenalan yang baik. Kalau seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dia bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengagungkan Allah, bisa mencintai Allah, bisa memberikan rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang cintanya, takutnya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik, maka segala sesuatu akan mudah baginya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, dia akan kerjakan dengan penuh rasa cinta dan juga rasa takut kepada Allah, rasa menghormati kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, itu pun mudah, ya. Karena dia meninggalkannya dengan rasa cinta dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, seperti antum misalkan ya, seperti kita mencintai seseorang, memuliakan seseorang. Ketika dia minta tolong kepada kita, tolong ambilin itu, tolong ambilkan itu, maka dengan sukarela, tanpa berat hati, ya, kita akan mengerjakan apa yang dia inginkan. Ya, misalkan antum punya istri yang minta tolong diambilkan air, ya, tolong diambilkan air misalkan, maka antum apa? Nurut, ya, nurut nggak Pak? Baik, nurut. Kenapa? Karena cinta sama istrinya, ya. Misalkan istrinya sedang hamil lagi apa Pak? Nyidam, minta durian, ya, minta durian. Padahal bukan musim durian ini. Minta durian, aku lagi pengen durian ini. Maka antum dengan rasa cinta nyariin, ya, nyariin kemana-mana. Nyariin di internet ataupun nyari jalan pakai motor, pokoknya harus dapat apa? Harus dapat durian. Kenapa? Karena didasari dengan rasa cinta, ya, rasa cinta. Maka kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, segala perintah dan juga larangan itu pasti mudah sekali untuk kita kerjakan, ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu kita banyak ditanamkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempelajari tentang materi yang seperti itu, Pak, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang pertama. Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah tentang tauhid, beribadah kepada Allah. Yang kedua, faedah yang kedua, perintah bertauhid ini tidak sempurna tanpa ada larangan perbuatan syirik. Ya, perintah bertauhid tidak akan sempurna kalau tidak ada larangan berbuat syirik. Makanya tadi disebutkan dalam ayat 21 apa Pak? Perintah untuk bertauhid. Ayat 22 larangan melakukan kesyirikan. Ini penguat, ya. Jadi ayat 22 itu menguatkan untuk ayat yang ke-21. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contohnya dalam surat An-Nahl misalkan. U'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, ya. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah misalkan setelah ayat kursi itu, ya, gimana? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut. Barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, ya. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tapi harus apa? Kufur kepada taghut juga. Baik. Oleh karena itu ayat 22 ini adalah penyempurna bagi perintah bertauhid yang ada pada ayat ke-21. Faedah yang ketiga, dari kedua ayat ini ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai nikmat bagi orang-orang musyrikin, ya, karena ini adalah khitab untuk orang-orang musyrikin, ya, meskipun umum untuk kaum muslimin juga. Di antaranya adalah yang pertama, Allah menyebutkan dirinya menciptakan orang-orang musyrikin dan juga Allah menciptakan nenek moyang mereka. Jadi orang musyrikin dan juga bapak-bapaknya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah lah yang menjadikan bumi yang mereka singgahi itu sebagai hamparan yang mudah dipijak, ya. Bukan semuanya gunung naik turun gitu, ya, tidak. Tetapi dia adalah hamparan yang mudah untuk dilewati. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sebagai bangunan, yaitu atap yang kokoh, tidak akan runtuh kecuali nanti pada hari kiamat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki untuk mereka, yaitu menumbuhkan tanaman-tanaman di atas muka bumi, ya, salah satunya bentuknya adalah buah-buahan. Kelima poin ini terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan dan juga diakui oleh orang-orang musyrikin Arab, ya, musyrikin Arab, ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ketika berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, maka kita kaitkan dengan orang-orang musyrikin yang hidup di Jazirah Arab. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kuasa Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka jatuh di dalam kesyirikan yang besar. Taib. Adapun orang musyrikin yang lainnya, orang musyrikin India, orang musyrikin Cina, orang musyrikin Indonesia misalkan zaman dahulu, ya, maka mungkin mereka tidak mengenal nama Allah. Mereka juga kalau disebutkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala juga juga tidak nyambung, kecuali setelah berdiskusi, setelah diberitahu baru mereka mereka tahu. Ya, alhamdulillah Indonesia sudah menjadi negara kaum muslimin. Taib. Jadi yang ketiga tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan untuk kita semua. Jadi kalau kita ditanya rububiyah itu apa? Ya, sifat rububiyah itu apa? Sifat Allah yang berkaitan dengan apa? Penciptaan Allah, pengaturan Allah kepada makhluk. Kalau sifat uluhiyah apa? Berhak untuk diibadahi, ya. Baik. Yang keempat, Al-Qur'an sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menegaskan tauhid uluhiyah. Ya. Jadi tauhid rububiyah ini sebagai sarana menyadarkan manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang anak misalkan, kita punya anak-anak durhaka, juga yang kita naudzubillah. Ada si A, orang tua si A punya seorang anak durhaka. Padahal si anak ini ketika kecil dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Ya, dibelikan pakaian, dicukupi semua kebutuhan, dididik dengan baik. Tapi kemudian ketika besar, anak ini durhaka sama orang tua, ya, membangkang, gak nurut, bahkan jahat sama orang tua. Seharusnya apa? Seharusnya anak ini berbakti kepada orang tua, nurut sama orang tuanya, ya, melakukan kebaikan untuk orang tuanya, kan seharusnya seperti itu. Maka anak yang seperti ini perlu diingatkan, kamu kok durhaka sama orang tua kamu? Bukankah orang tua kamu yang mencukupi semua kebutuhan kamu? Iya. Bukankah orang tua kamu itu orang yang paling mencintai kamu? Iya. Yang paling memperhatikan urusan kamu? Iya. Terus kenapa kamu durhaka? Maka dia baru mengakui apa? Kesalahannya. Ya, menyadari kalau selama ini dia keliru. Terus seharusnya bagaimana? Seharusnya kamu berbakti kepada orang tua, ya. Jadi dalam perintah berbakti kepada orang tua atau juga perintah untuk membalas kebaikan orang lain, itu terdapat pelajaran tentang tauhid. Ya, terdapat pelajaran tentang apa? Tentang tauhid. Apa itu?
seseorang diajarkan untuk pandai berterima kasih. Seseorang diajarkan untuk menghargai kebaikan. Kalau seseorang itu menghargai kebaikan orang lain, maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala lebih patut untuk dihargai. Ya. Kalau seseorang itu diajarkan membalas kebaikan orang lain, maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala lebih patut untuk kita balas, meskipun Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Ya. Tetapi itu sebagai hamba kita disebut sebagai orang yang tahu diri. Ya, disebut sebagai orang yang tahu diri. Karena orang yang tidak membalas kebaikan orang lain, ini disebut orang yang tidak tahu diri. Ini orang sudah ditolong malah ngomel-ngomel. Nah, kita sebut apa namanya? Orang nggak tahu diri ini, ya. Orang nggak tahu diri, sudah ditolong, sudah nggak terima kasih malah cemberut, ya. Nah, ini orang yang kita anggap tidak baik. Kalau orang itu sudah dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, diberikan pertolongan, tapi kok malah digunakan untuk durhaka kepada Allah, ya, maka orang seperti ini disebut dengan orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang selama ini mereka bergelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah memberikan ibadah mereka untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka, agar mereka kembali, agar mereka berpikir siapa sesungguhnya yang berhak untuk disembah. Baik. Perlu kita perhatikan bahwa ayat ini turun kepada kaum musyrikin Arab, dan kita tahu bahwa kaum musyrikin Arab melakukan syirkun akbar, syirik besar. Mengapa ayat ini dikaitkan dengan syirik kecil? Apa maksudnya? Yaitu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin berbicara tentang syirik kecil, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin berbicara tentang syirik kecil, tapi kok dalilnya tentang syirik besar, ya. Kenapa dalilnya tentang syirik besar? Apakah ini termasuk syirik besar? Jawabnya tidak, ya. Jadi jawabnya yang pertama, yaitu karena syirik besar maupun syirik kecil sama-sama merupakan bentuk mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini yang pertama, ya, alasannya. Syirik besar maupun kecil sama-sama membuatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, meskipun tingkatannya berbeda. Karena Nabi SAW pernah seorang sahabat itu berkata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki dan juga engkau kehendaki. Maka beliau mengatakan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan untuk Allah? Ya. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ucapan dia yang hukumnya adalah syirik kecil dihukumi oleh Nabi SAW sebagai menjadikan tandingan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, lafaz andada dalam ayat ini bentuknya adalah nakirah. Nakirah setelah larangan itu menunjukkan keumuman, ya. Jadi mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Jadi tidak khusus pada syirik yang bentuknya adalah beribadah kepada berhala-berhala, ya. Jadi tidak khusus pada syirik besar yang bentuknya adalah beribadah kepada berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah.
Taib. Jadi beliau dengan dua alasan tersebut menjadikan ayat ini sebagai dalil yang pertama sebelum menjabarkan tentang syirik kecil. Setelah itu beliau menyebutkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, tentang kalimat al-andad. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan al-andad juga berkaitan dengan syirik kecil. Ya, jadi lengkap ya. Tadi kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, dan ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Ternyata beliau juga berpandangan yang kurang lebih sama, yaitu membawa ayat tersebut kepada syirik kecil. Nah, yaitu Ibnu Abbas mengatakan al-andad huwa syirku. Tandingan-tandingan artinya adalah kesyirikan, sekutu. Dia lebih samar daripada langkah kaki semut kecil di atas batu hitam di kegelapan malam. Di antara contohnya adalah ucapan demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, dan demi hidupku. Yang kedua, kalau bukan karena anjing ini, tentu kita telah didatangi oleh pencuri-pencuri itu. Kalau bukan karena angsa atau bebek, ya, batoh itu bebek artinya. Ya, mungkin diartikan angsa juga. Kalau angsa itu bahasa Arabnya apa? Angsa itu wazzah, ya, wazzah. Tapi yang biasa menyerang itu angsa biasanya, bukan bebek. Kalau bukan karena angsa ini yang ada di rumah ini, tentu kita akan didatangi pencuri-pencuri tersebut. Yang ketiga, seseorang mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ya. Yang keempat, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, pakai dan ini ya, maka janganlah menyertakan si fulan. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyertakan si fulan dalam ucapan-ucapan seperti itu, karena itu seluruhnya adalah kesyirikan. Baik. Dan tafsir itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu tafsir. Para ulama menyebutkan tentang maratibut tafsir, tingkatan-tingkatan tafsir. Kenapa? Supaya kaum muslimin tidak sembarangan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maratibut tafsir, yaitu urutan tafsir ada beberapa. Yang pertama, tafsirul ayah bil ayah atau tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu surat ditafsirkan dengan surat yang lain, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini satu ayat ditafsirkan oleh ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ataupun orang yang sesat. Dan an'amta alaihim ini, ya, siratal ladzina an'amta alaihim juga ditafsirkan dengan ayat yang lain di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dari kalangan para nabi, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya.
Ini namanya tafsirul ayah bil ayah atau tafsirul Quran bil Quran. Dan juga contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang para sahabat itu ketika mendengarkannya merasa berat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ya, maka mereka mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim, yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa ya Rasulullah? Berarti kita enggak ada yang selamat ini, ya. Kita semua tidak mendapatkan keamanan dari siksa Allah. Kita bukan orang yang mendapatkan petunjuk karena kita melakukan apa? Kezaliman. Jadi berat sekali para sahabat ketika turun ayat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dengan ayat yang lain. Apa itu? Yaitu dalam surat Luqman. Alam tasma' qaula 'abdan salih, ya. Apakah engkau tidak mendengar ucapan hamba yang saleh yaitu Luqman kepada anaknya? Apa itu? In ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud kezaliman di dalam surat Al-An'am tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman dan tidak menyampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya apa? Syirik besar. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik besar adalah kezaliman yang luar biasa besarnya. Taib. Itu contoh tafsirul ayah bil ayah. Demikian juga tafsir la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu juga kita tafsirkan dengan ayat yang lain, dengan ucapan Nabi Ibrahim atau dengan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya juga. Maka ini yang paling agung. Contohnya misalkan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa ini? Surat Muhammad, ya kan? Surat Muhammad ayat 19 kalau enggak salah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka kalimat la ilaha illallah yang kita diperintahkan untuk berilmu tentangnya, kita tafsirkan dengan ayat yang lain, ya. Kita tafsirkan dengan ucapan Nabi Ibrahim. Ucapan Nabi Ibrahim apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah. Jadi ilah di situ artinya apa? Sesembahan, apa saja yang disembah oleh manusia. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakan aku, maka aku tidak berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberi petunjuk kepadaku dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi yang kita sebutkan, ya, termasuk sunnah Nabi, yaitu tafsir bidzulmin tadi, ya. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ini tafsir sunnah juga dengan tafsir Al-Quran, dua-duanya, ya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Segala sesuatu
yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari apa yang beliau fahami dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau putuskan, semuanya adalah penafsiran dari apa yang beliau fahami dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa difahami ya? Bisa difahami Pak? Baik. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi seluruh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinya adalah menjalankan perintah-perintah Al-Qur'anul Karim. Beliau salat misalkan ya, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dari waktu malam salatlah tahajud ya. Jauh dari tempat tidur sebagai tambahan untukmu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah memberikan untukmu maqam mahmud. Maka Nabi SAW pun sangat rajin sekali di dalam beribadah kepada Allah di waktu malam. Dan juga akhlak beliau ya, yang lemah lembut, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Bersikap lembut, bersikap baik, bersikap sabar kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu punya perangai kasar, kaku ya, keras hatinya, maka orang-orang itu akan lari menjauh darimu. Tapi karena engkau adalah orang yang baik, yang sabar, maka orang-orang tetap mendekat kepadamu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah yang lainnya. Taib. Apalagi sholat ya. Perintah sholat itu cuma sedikit, tidak menjelaskan tentang bagaimana cara sholat. Maka cara sholat itu kita ambil dari apa? Dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga zakat ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang bisa membersihkan mereka ya, wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dan berdoalah untuk mereka. Ketiga, yaitu metode tafsir Al-Qur'an dengan ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah Ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud atau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Dalam masalah ini misalkan tentang andada ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran ya, orang yang memiliki keistimewaan di dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Beliau pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ya. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang faqih dalam urusan agama, faham dalam urusan agama, dan juga ajari dia tafsir Al-Qur'an. Maka tafsir Abdullah ibnu Abbas ini tafsir yang sering diambil oleh para ulama yang memenuhi kitab-kitab tafsir mereka. Taib. Dan juga contohnya misalkan tafsir para sahabat radhiyallahu anhum ya, berbicara tentang illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak ya.
Apa yang biasa nampak itu? Nah, Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan yaitu pakaian luar mereka. Pakaian luar. Ibnu Abbas menyebutkan yaitu al-wajhu wal kaffaini, wajah dan juga dua telapak tangan, gitu ya. Ini penafsiran apa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mana ini? Pakaian luar atau wajah dan telapak tangan, gitu. Maka dari sini para ulama berbeda pendapat tentang wajah dan telapak tangan, apakah termasuk aurat atau bukan, boleh ditampakkan kepada laki-laki ajnabi atau tidak, ya. Baik. Artinya dari sini kita mengetahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga metode menafsirkan ayat dengan tafsir at-tabi'in ini juga banyak sekali, ya. Nah, apalagi murid dari Ibnu Abbas, Imam Qatadah dan juga Imam Mujahid dan imam-imam yang lainnya. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran dengan konsekuensi bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus faham dengan bahasa Arab, ya, sastra bahasa Arab. Bukan cuma tahu ini bahasa Arabnya apa, ini bahasa Arabnya apa secara mufrad, bukan, ya. Secara mufradat bukan, tetapi harus mengetahui mubtada, khobar, mengetahui balaghah, keindahan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu alat yang lainnya, baru dia boleh menafsirkan, ya, mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Karena sebagian Al-Qur'anul Karim itu tidak boleh sembarangan kita fahami, ya. Harus dengan ahli ilmu supaya kita tidak kesasar dalam menafsirkannya. Seperti yang sering kita contohkan adalah ketika sebagian orang menafsirkan wa khataman nabiyyin. Ini diambil oleh agama Ahmadiyah, ya, wa khataman nabiyyin. Khatam itu perhiasan. Jadi Nabi SAW bukan penutup para nabi. Khatam itu artinya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling bagus, paling indah, tapi bukan untuk menutup nabi-nabi yang lain, gitu. Faham maksudnya? Ini dijadikan syubhat oleh pengikut apa, Pak? Ahmadiyah, ya, Mirza Ghulam Ahmad. Syubhat besar. Dan sebagian orang itu kena syubhat seperti ini, ya. Maka kita tafsirkan khataman nabiyyin dengan bahasa Arab, ya. Pada asalnya khatam itu adalah apa? Penutup para nabi. Sudah selesai, gitu, ya. Dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa anal aqib alladzi la nabiyya ba'di. Aku adalah al-aqib, tidak ada nabi setelahku. Dan juga beliau mengatakan akan muncul setelahku 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan muncul 30 orang setelahku, mereka semua ngaku dirinya adalah seorang nabi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, beliau bermimpi melihat 2 gelang emas, maka beliau tidak menyukainya. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk ditiup, ya. Ketika ditiup maka dia terbang berhamburan seperti debu, hancur, gitu. Maka ditafsirkan oleh Nabi SAW, ini adalah 2 orang yang ngaku sebagai nabi, ya. Siapa itu? Yang pertama adalah Musailimah, yang kedua adalah Al-Ansi, ya. Musailimah, ya. Anak bacanya Musailimah, Pak. Di buku-buku itu pakai kasroh, ya. Anak belum tahu Musailamah, nggak tahu dari mana, ya. Mungkin ada, mungkin, ya. Cuman yang anak baca pakai Musailimah Al-Kadzab.
Taib. Itu penafsiran ya. Jadi tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga dengan bahasa. Jadi tidak boleh sembarangan kita kalau tidak memiliki alat-alat untuk menafsirkan. Seperti kita mau betulin mobil ya. Mobilnya kita mau bersihin, tapi kita nggak punya alat, bisa nggak kita bersihinnya? Ya. Nggak bisa, susah, nggak ada air, nggak ada buat sikat, nggak ada apa, susah kita bersihinnya. Tapi kalau ada alat-alatnya bisa kita bersihin ya. Baik. Dari penafsiran Ibnu Abbas tadi kita bisa menyimpulkan tentang syirik ini, bahwa syirik ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, dilihat dari besar kecilnya. Yang pertama dilihat dari besar kecilnya. Kalau dilihat dari besar ataupun kecilnya, maka syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirkun akbar dan syirkun asghar. Dan kita sudah membedakan antara yang besar maupun yang kecil. Ya, salah satunya syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Syirik besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik besar itu apalagi Pak? Mengekalkan seseorang di dalam api neraka. Ini syirik besar. Syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya saja ya, dan dia termasuk dosa besar tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, dan juga dia apalagi tidak menjadikan kekal di dalam api neraka. Ini perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Tapi kita tidak boleh tertipu dengan kata kecilnya ya. Kita lihat kata syiriknya. Sekecil apapun syirik itu, tetap dia adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, syirik ditinjau dari nampak atau tidak nampaknya. Ditinjau dari nampak atau tidak nampaknya. Terbagi menjadi dua juga, yaitu al-syirkul jali dan al-syirkul khafi. Asyirkul jali artinya syirik yang nampak jelas. Kalau nampak ini berarti perbuatan atau juga ucapan ya, perbuatan ataupun ucapan. Adapun asyirkul khafi, tersembunyi, berarti ini dalam diri seseorang ya, dalam diri seseorang, atau lafaz-lafaz yang sering tidak disadari oleh manusia ya, lafaz-lafaz yang mengandung syirik dan sering tidak disadari oleh manusia. Taib. Asyirkul jali adalah syirik yang jelas atau nampak, bisa berkaitan dengan syirkul akbar ataupun syirkun asghar ya. Jadi syirik jali ini bisa termasuk syirik kecil ataupun syirik besar. Contoh dari syirik akbar yang jelas adalah seseorang sholat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang berdoa kepada selain Allah, atau memberikan sesajen, mengorbankan hewan selain Allah, maka ini termasuk syirik besar yang jali. Syirik besar yang jali. Yang dalam hal ini diantaranya ya, menyembelih untuk jin. Adapun contoh syirik kecil yang nampak, contohnya adalah memakai gelang, tapi dia meyakini gelang ini hanya wasilah, misalkan hanya wasilah, kesembuhannya datang dari Allah, tapi dia melakukan sarana yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai gelang dari tali, dia meyakini bahwasanya ini untuk memberikan kekuatan tanganku ya. Tapi kalau dia meyakini gelang ini dengan sendirinya ya memiliki kekuatan yang memberikan kepada tubuhnya, ini beda lagi. Ini bukan syirik kecil lagi nih. Syirik apa? Syirik besar. Karena dia meyakini si gelang ini memiliki kekuatan dan bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Dan anak kira kebanyakan orang tuh seperti itu di zaman sekarang ini ya.
Dia meyakini ini ada isinya nih, ada jinnya. Ya, jinnya yang melindunginya. Nanti biasanya ada ritual-ritual tertentu untuk merawat jin tersebut, ya. Jadi kebanyakan ini adalah syirik besar. Taib itu syirkun jali, yang besar ataupun yang kecil. Kemudian yang kedua asyirkul khafi, yaitu syirik yang khafi, yang samar, yang tersembunyi. Terbagi menjadi dua, yaitu syirik yang berkaitan dengan niat dan tujuan, dan syirik yang berkaitan dengan lafal, ucapan. Yang berkaitan dengan niat dan tujuan bisa bentuknya syirik besar dan juga syirik kecil. Contohnya adalah seseorang memiliki rasa takut kepada berhala, ya. Jadi ada berhala besar di sebuah kampung. Ketika kita melewatinya, kita merasa takut. Wah, jangan-jangan berhala ini nanti mencelakakan aku. Jadi menganggap bahwasanya berhala itu memiliki suatu kekuatan yang mistis yang bisa mengakibatkan orang itu celaka dengan sendirinya. Ya, ini muncul dikarenakan suatu kebodohan tentang masalah tauhid. Artinya dia itu berusaha gimana mencari ridho kepada berhala tersebut, ya, nunduk-nunduk gini tangannya apa? Nunduk kepada apa? Berhala. Ini udah mencurigakan, ya. Kalau udah seperti itu dikhawatirkan tauhidnya menjadi apa? Rusak. Ya. Ini teman-teman kita yang mungkin KKN di pedalaman kadang-kadang melewati hal-hal seperti itu, ya. Ya, serba salah juga sebenarnya. Kalau nggak seperti itu nanti diusir atau bahkan dibunuh, ya, karena penghuni desa tersebut marah dengan ketidakridhoan mereka dengan tradisi di kampung tersebut. Tetapi kalau seseorang memiliki tauhid yang kuat, maka dia akan berpegang teguh dengan tauhidnya meskipun resiko yang akan dihadapinya besar. Jadi kalau seseorang takut terhadap berhala, takut kepada kuburan seorang wali, ya, takut kualat dan lain sebagainya, maka ini disebut dengan al-khauf as-sirri, ya. Jadi rasa takut yang bentuknya adalah sir, ya, yang tidak diketahui gimana proses rasa takut itu muncul, dan ini termasuk syirik besar. Adapun yang termasuk syirik kecil, contohnya adalah riya. Jadi dia beribadah kepada Allah, tapi kemudian disusupi keinginan mendapatkan keuntungan duniawi dari orang lain. Syirik jenis ini disebut dengan syirik khafi karena memang letaknya di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Adapun yang kedua, syirik khafi yang berkaitan dengan ucapan yang tadi kita sebutkan, yaitu dikarenakan ucapan yang disebutkan ini biasa diucapkan oleh manusia tanpa disadari ternyata ada unsur kesyirikannya setelah diteliti, ya, setelah diteliti. Jadi ketika dia dikasih tahu baru sadar, oh iya ya, gitu ya. Makanya tadi disebutkan tentang kata sambung yang menggunakan wa, ya, masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Mungkin seseorang itu tidak bermaksud untuk menyamakan Allah dengan nabinya, tidak ada maksud, ya. Maksudnya adalah ya kehendak Allah yang paling besar, makanya didahuluin, ya. Dan kehendakmu artinya Allah menjadikan kamu sebagai wasilah, gitu, ya, untuk mewujudkan kebaikan. Jadi tidak bermaksud untuk apa? Menyamakan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafaz wa, ya, dikarenakan waw ini memiliki makna musawat dan musahabah, yaitu menyetarakan dan menyamakan, maka lafaz ini disebut dengan apa? Dengan apa? Lafaz syirik. Tapi statusnya syirik kecil, bukan syirik besar. Demikian juga sumpah sama. Seseorang
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Tetapi terkadang dia mengagungkan selain Allah, memuliakan selain Allah, memuliakan orang tuanya, memuliakan nabinya, memuliakan tempat-tempat yang disucikan oleh Allah, memuliakan syiar-syiar Allah. Maka terkadang dia bersumpah dengan selain Allah, demi Allah, demi hidupku, ya, demi masa depanku, demi apa? Tapi deminya ini bukan demi untuk, ya, tapi demi sumpah. Karena dalam Indonesia itu, bahasa Indonesia, demi bisa artinya pengorbanan untuk, atau demi yang maksudnya apa? Sumpah. Yang kita maksud demi di sini adalah demi yang maknanya adalah sumpah, ya. Jadi orang yang mengatakan demi jangan langsung dihukumi sebagai sumpah, ya, karena demi dalam bahasa kita, misalkan nih, aku bekerja demi anakku. Demi di sini apa? Untuk, ya kan, bukan bermakna sumpah. Taib. Jadi demi di sini adalah bermakna sumpah. Demi Allah, demi langit dan bumi, demi hidupku, demi Ka'bah, demi Rasulullah dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan 4 hal seperti yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu seseorang berkata demi hidupku. Berarti apa? Bersumpah dengan selain Allah. Demi Allah dan demi hidup si fulan, ini sama. Atau dia mengatakan kalau bukan karena anjing atau angsa atau burung ini, tentu pencuri itu akan merampok rumah kita. Jadi apa ini maksudnya? Ucapan ini kenapa termasuk syirik kecil? Yang pas gimana, Pak? Kalimatnya menisbatkan seperti yang kemarin, menisbatkan apa? Kenikmatan kepada sebab, ya, menisbatkan kenikmatan kepada sebab. Jadi seharusnya dia menyebutkan karunia Allah, alhamdulillah dengan karunia Allah, gitu ya, dengan karunia Allah pencurinya nggak masuk. Ini ada binatang ini, gitu ya. Kemudian yang keempat di sini, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa ini berarti? Ya, yaitu penyetaraan dengan kata sambung dan, ya. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bedakan, ya. Jadi kenapa kok kalimat-kalimat ini dimasukkan kepada kategori syirik kecil? Saya ulang lagi. Ucapan seorang demi hidupku termasuk syirik kecil, kenapa? Demi Allah, demi Rasulullah misalkan, syirik kecil atau bukan? Apa, kenapa? Tapi bersumpah dengan selain Allah, ya, bersumpah dengan selain Allah. Nanti ada dalilnya nggak boleh sumpah dengan selain Allah. Taib. Yang kedua sama juga. Yang ketiga, kalau bukan karena anjing, ya, tentu kita akan dirampok oleh para pencuri. Ini apa tadi, Pak? Menisbatkan nikmat kepada sebab, ya, menisbatkan nikmat kepada sebab. Ini bukan maksud dia menghilangkan kuasa Allah, bukan. Ya, otomatis saja gitu, ya, otomatis mengucapkan seperti itu. Kemudian ucapan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini apa masalahnya? Menggunakan kata sambung wa, karena memiliki apa? Memiliki persamaan, musawat dan juga musahabah. Taib. Insyaallah bisa difahami, ya, dengan mudah. Berikutnya yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan. Ini sangat jelas dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Jadi dosa ya, orang bersumpah dengan selain Allah berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian itu bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam saja. Enggak usah sumpah mendingan. Ya, kalau enggak bisa sumpah dengan Allah, maka enggak usah sumpah. Jadi banyak sekali hadis yang menyebutkan larangan tentang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu bagaimana di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan makhluknya? Wasyamsi waduhaha misalkan, demi langit, ya, demi matahari, dan juga demi waktu duhanya atau demi cahayanya. Wal qamari idza talaha, demi rembulan yang datang setelah matahari. Ya, Allah bersumpah dengan banyak sekali. Wal asri wad duha, demi waktu duha, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Ya, wal laili wan nahari, demi waktu malam, demi waktu siang. Gimana itu? Berarti kalau kita ngambil dari Al-Qur'an di sini, berarti kita boleh dong bersumpah dengan makhluk-makhluk yang kita anggap besar selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Pak? Hah? Boleh enggak kita bersumpah seperti Allah bersumpah demi langit, demi bumi? Hah? Taib. Kan firman Allah kita istimbatkan, berarti boleh buat kita. Gimana? Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang isinya adalah bersumpah dengan makhluk itu, menunjukkan makhluk ini adalah sesuatu yang besar yang perlu diperhatikan oleh manusia. Ya. Makhluk ini adalah sesuatu yang besar yang perlu diperhatikan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan makhluknya. Ya, untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya makhluk yang dijadikan objek sumpah oleh Allah adalah makhluk-makhluk yang perlu diperhatikan. Ya. Waktu asar, oh berarti ini waktu asar harus kita perhatikan. Wal fajar, waktu fajar. Intinya masa hidup kita ini semuanya adalah sesuatu yang besar sekali. Maka yang tadi ada orang yang sampai bersumpah wahayati wahayatuka, demi hidupku demi hidupmu, karena memang kehidupan itu sesuatu yang luar biasa sekali ya. Nah, kita harus menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk kita memiliki hukum yang khusus ya. Kita punya hukum yang khusus di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziba. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, tapi kemudian aku tidak memenuhi sumpah tersebut, atau aku bohong di dalam sumpah. Misalkan seseorang ketika ditanya, kamu makan duluan ya? Demi Allah aku belum makan, gitu ya. Demi Allah aku belum makan. Jadi dia bohong dia. Itu lebih ringan daripada apa? Ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqah, daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah dan jujur. Ya. Demi Allah saya tidak mengambilnya, tapi dia bohong. Ketika dia bersumpah
dengan demi Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, aku mengambilnya cuma satu misalkan. Dia jujur dia, karena takut kalau bohongnya dia akan mendatangkan malapetaka. Ini termasuk syirik dan bisa jadi menggambarkan syirik besar yang ada dalam dirinya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Orang yang lebih takut ketika bersumpah dengan selain Allah, takut bohong, ya, ini terjatuh di dalam syirik besar, ya. Ini masuk dalam kategori tadi al-khaufu as-sirri, takut yang sirri, yang apa ya, yang tersembunyi di dalam jiwa. Kenapa kok bisa orang itu lebih takut kualat dari makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tidak terjadi seperti itu, melainkan karena kedudukan makhluk tersebut di hadapannya lebih istimewa daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengkategorikan ini termasuk syirik besar, ya. Syirik besar dilihat dari alasannya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah adalah dosa besar. Meskipun kita ketahui bahwa bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil, ya, tapi dosa besar. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah syirik. Jadi kalimat kufur itu minimal adalah dosa minimal, ya. Demikian juga syirik, ini minimal juga termasuk perbuatan dosa. Karena kufur dan syirik ini adalah dosa yang paling besar, ya, maka sesuatu yang dinisbatkan kepada kufur ataupun kesyirikan semuanya termasuk dosa besar, meskipun ada yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, ya. Seperti tadi bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk dosa besar tetapi tidak mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud tadi menunjukkan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu sangat buruk sekali, tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Dan juga menunjukkan bahwasanya dusta ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah itu juga termasuk bagian dari dosa. Apalagi kalau dikaitkan dengan hak milik orang lain, ya. Dikaitkan dengan hak milik orang lain. Demi Allah ini punyaku, misalkan, ya. Demi Allah ini milikku, padahal ini bukan miliknya. Dia punya duit misalkan 1 juta. Demi Allah ini punyaku. Aku misalkan dapat gaji atau apa, padahal dia mengambil milik orang lain. Taib. Jadi dia terjatuh dalam 2 dosa. Yang pertama, dosa berbohong dalam sumpah. Yang kedua, dosa apa? Mengambil harta orang lain, double. Ini termasuk al-yamin al-ghamus, sumpah palsu yang menyebabkan dia itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang besar. Ini termasuk dosa yang sangat besar, ya, al-yaminul ghamus. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ala yaminin kadhibatin", barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta, yaqtati'u biha mala rajulin muslimin, untuk mengambil dengan sumpah tersebut harta seorang muslim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah sangat murka kepadanya, ya. Ini akibat dari al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu, ya, dusta untuk mengambil harta milik orang lain. Akan tetapi
ada perbuatan sumpah yang jauh lebih besar dosanya daripada itu tadi, daripada yaminul ghumus, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala meskipun dia jujur. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan syirik. Adapun yaminul ghumus bukan perbuatan syirik, ya. Yaminul ghumus tadi sumpah palsu syirik atau bukan, Pak? Bukan, ya. Tapi kalau bersumpah dengan selain Allah ini baru syirik. Taib. Dan dari Hudzaifah matan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Jangan kamu katakan seperti itu. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masya Allah thumma sya'a fulan, apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang fulan kehendaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan perkataan yang menggunakan kata sambung thumma. Thumma ini dalam bahasa Arab, ya, namanya litarahi. At-tarahi artinya ada jeda waktunya, ya. Ada jeda waktunya atau ada tingkatannya, ya. Ada tingkatannya. Berbeda dengan wa. Kalau wa tadi untuk apa? Musawat dan musahabah. Jadi berbarengan atau bersamaan, ya, berbarengan atau bersamaan. Meskipun nama Allah disebutkan duluan, nama Nabi Muhammad disebutkan belakangan, ya, tetapi ini tetap saja menunjukkan apa? Al-musawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan dengan mengganti kata wa diganti dengan apa? Thumma. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan itu adalah keistimewaan manusia. Kalimat susunan kata itu adalah keistimewaan manusia. Karena binatang-binatang itu hanya suara-suara saja yang bisa difahami, tetapi bukan sebuah bahasa seperti yang diungkapkan oleh manusia. Oleh karena itu, seorang manusia itu harus memperhatikan apa saja yang muncul dari lisannya, ya. Kalau ucapan seseorang itu memiliki kandungan yang salah, maka harus diluruskan. Para sahabat radhiyallahu anhum pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina. Mereka ikut-ikutan orang Yahudi, ya, ra'ina yang artinya apa? Unzurna, perhatikan kami wahai Rasulullah. Mereka ingin berbicara dan ingin perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ra'ina, tetapi kalimat tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimat tersebut biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya ru'una. Ya, ru'una itu orang yang kalau bahasa kasarnya itu dungu gitu, ya. Jadi diajak bicara tapi enggak ngeh gitu. Dia bicara tapi enggak ngeh kalau sedang diajak bicara, enggak faham dengan apa yang dibicarakan. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat khusus tentang kalimat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina wa qul unzurna, tapi ucapkanlah unzurna, ya. Unzurna, lihat kami wahai Rasulullah. Kenapa? Karena tadi, ya, itu adalah ungkapan yang digunakan oleh orang Yahudi untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sudah kita sebutkan, ya. Di dalam ada di salah satu bait yang disebut dengan bait Busiri, ada lirik yang berbunyi, ya akramal khalqi
mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, ya, karam akram, akram itu kemuliaan dikarenakan dia banyak memberi. Jadi Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang yang sangat dermawan luar biasa. Ya akramal khalqi, tidak masalah ya lafaz ini ya. Mali man aludhu bihi, kepada siapakah aku berlindung selain kepadamu. Artinya apa? Tidak ada, aku tidak memiliki orang yang aku jadikan sebagai tempat berlindung gitu, siwaka, kecuali kepadamu. Inda hululil hadithil amami, yaitu ketika terjadi musibah yang meliputi segalanya, yaitu pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, atau juga di dunia. Ya, kalau di dunia lebih parah berarti ya. Artinya kalau seseorang terkena musibah nanti manggilnya kepada Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Sayyidina. Ini termasuk syirik besar. Taib. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi, jika engkau tidak rela memegang tanganku pada hari kiamat, fadlan wa illa fakul ya zallatal qadam, pastilah kaki ini akan tergelincir. Ya, jadi pada hari kiamat itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah saja, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah saja. Yang lebih yang lebih parah lagi ya secara makna, yaitu dia meyakini dengan kalimat yang dia ucapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu yang sangat luas, lebih dari apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz dan juga ditulis oleh Al-Qalam. Ya. Ini termasuk syirik besar ya, menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maha mengetahui. Fa inna min judika dunya wa darrataha, dan sesungguhnya di antara kedermawanmu adalah dunia ini dan juga akhirat. Ya. Enggak tahu kenapa alasannya, kenapa dia mengatakan seperti ini. Dunia dan juga akhirat termasuk wujud kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu adalah ilmal lauhi wal qalami, ilmu lauhul mahfuz dan juga ilmu pena. Ini min ya. Wa min ulumika, artinya min litab'id, untuk sebagian. Jadi yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu sebagian saja. Yang ditulis oleh pena cuman sebagian, bukan seluruhnya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk kalimat yang kufur, menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa dibaca ketika perayaan-perayaan Maulid, atau bahkan sebagian burdah tersebut dipotong. Anak pernah lihat itu, ada seseorang menanyakan, Ustaz, ini di pintu rumah bibi anak ada tulisan seperti ini, anak cabut atau enggak ini? Kemudian apa sih isinya? Anak lihat, oh itu ternyata potongan dari burdah Al-Busiri ini. Ya, jadi burdah Al-Busiri itu bagus sebenarnya, dari awal sampai terakhir itu bagus. Cuman ada sisipan-sisipan seperti ini, dan juga digunakan oleh sebagian orang ya, dengan penggunaan yang salah. Jadi jimat Pak ya, dipotong, ditulis di kertas, dilipat-lipat, ditempel di pintu. Anak nggak tahu fungsinya apa, ya. Cuman sebagian orang melakukan seperti itu. Ini tamimah namanya. Ini termasuk perbuatan apa? Syirik. Baik. Apa? Ghulu, iya, berlebihan, jatuh ke dalam kesyirikan. Pokoknya semua syirik itu ghulu Pak ya. Kebid'ahan, kesyirikan itu adalah perbuatan ghulu. Perhatikan bagaimana si penggubah kasidah menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya tempat berlindung.
ya, mali man aludzu bihi siwaka, aku tidak memiliki tempat perlindungan kecuali kepadamu. Padahal kita minta perlindungan kepada siapa? Allah. Kita mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ia tidak lagi menggunakan kata wa, akan tetapi langsung menyandarkan berbagai keistimewaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk syirik, ya, syirik besar, menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Seandainya syair-syair di atas ditujukan kepada Allah, maka sangat indah itu maknanya, ya. Itulah kemurnian tauhid. Tapi kenapa kok ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal beliau itu bukanlah manusia yang maha tahu. Kalung istrinya hilang beliau enggak tahu. Ya, kalau beliau mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz tentu enggak pakai nanya. Karena Lauhul Mahfuz itu isinya apa? Seluruh ilmu ada di situ. Ya, tapi beliau enggak tahu. Ibunda Aisyah nyari sampai orang-orang enggak dapat air untuk berwudu saja enggak ada. Ya. Dan juga istrinya dituduh melakukan zina, beliau enggak tahu. Nunggu dulu wahyu turun sampai Allah menurunkan satu halaman dalam surat An-Nur membebaskan istri beliau dari perzinahan. Ya, beliau enggak tahu. Taib. Maka beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam secara berlebihan. Fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini cuma manusia biasa. Bilang saja hamba Allah dan Rasulullah. Itu adalah kedudukan yang sangat istimewa sekali, ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Hamba Allah dan juga Rasulnya, ya. Tidak semua hamba penghambaannya seperti Nabi Muhammad SAW, dan tidak semua Rasul memiliki derajat kerasulan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada pertanyaan? Ini udah adzan, ya? Ya. Sedikit lagi adzan. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya itu berusaha? Nah, pertanyaan apa nasihat antum untuk orang yang belum terlalu paham soal bahasa Allah seperti anak yang itu adalah pantauan? Taib. Haditsun nasa bima ya'rifun. Bicaralah dengan manusia dengan bahasa yang mereka ketahui. Bagaimana kalau kita apa yang kita lakukan ketika ingin menyampaikan suatu kebenaran tapi mungkin kita itu tidak pandai dalam mengucapkannya? Maka kita menahan diri, jangan buru-buru untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Dan juga kita harus terus belajar memiliki kalimat-kalimat yang bagus di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau tidak seperti itu, terkadang seseorang menginginkan kebaikan tetapi yang terjadi adalah keburukan, ya. Oleh karena itu kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Tidaklah kami mengutus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya. Tujuannya apa? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan untuk mereka, ya, menjelaskan kepada mereka. Jadi apa yang kita sampaikan itu diusahakan betul-betul sampai ke hati mereka, bukan sampai ke telinga mereka saja, ya, tapi ke hati mereka. Mereka bisa faham, mereka bisa mengerti, tidak ada syubhat lagi yang menghalangi mereka menjalankan perintah atau meninggalkan meninggalkan larangan. Jadi harus belajar, ya, harus terus belajar dengan bahasa baik untuk masyarakat agar mereka itu faham dengan apa yang kita ucapkan dan juga menerima dengan baik, ya. Wallahu alam bissawab.
haditsun nasa bima ya'rifun. Dan juga pembahasan yang kita sampaikan kepada masyarakat juga bukan pembahasan yang terlalu tinggi ya. Hendaklah kita menyesuaikan siapa yang kita ajak bicara. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktunya sholat zuhur. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang orang yang tidak puas dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.